Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu majelis taklim pengajian Masjid Jami' Al-Ihsan yang saya hormati dan saya cintai, Bapak-bapak anggota Majelis Taklim Pengajian Masjid Jami' Al-Ihsan yang saya hormati dan saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ditakdirkan untuk hadir di Masjid Jami' Al-Ihsan mengikuti pengajian rutin bulanan di Sabtu kedua bulan ini, bulan Oktober, tanggal berapa Bu? 12 tahun 2024. Insya Allah kehadiran kita dicatat oleh malaikat. Setiap langkahnya mendapatkan pahala. Setiap langkahnya mengangkat derajat mulia di sisi Allah, terhormat di hadapan manusia. Pahala terus mengalir manakala yang kita pelajari, kita amalkan, kita tularkan, kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Ketika kita sudah mendapatkan satu informasi ilmu, satu kalimat saja umpamanya, maka resapi, amalkan dan tebarkan. Karena yang kita tebarkan itu akan terus mengalir, ya, satu terus kebaikan akan terus mendapatkan kebaikan dari setiap orang yang mengamalkan. Itu kalau kebaikan. Sebaliknya, kita dapat informasi buruk, jelek, fitnah, kita berikan kepada orang lain ditularkan lagi, tularkan, dapat dosa setiap orang menularkannya. Kalau 1000 orang menularkannya, berapa kali dosa kita yang dapatkan? 1000 dosa. Maka bersyukur kita selalu berhubungan, berkumpul dengan orang-orang soleh, di mana setiap kali kita kumpul dengan orang-orang baik, kebaikan akan kita dapatkan. Itu sebabnya kita bersyukur bisa hadir di tempat ini, karena di samping kita dapat ilmu, kita dapat silaturahim, dapat teman, dapat sahabat, tentu dapat kebaikan. Saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau tidak salah kemarin saya sudah sebar ada 10 koordinator, ya. Setiap ada masalah, tolong disampaikan kepada 10 orang koordinator itu. Kalau misalnya kebetulan tinggalnya di Ciledug umpamanya, pilih salah satu koordinator, mesti harus ikut koordinator, karena di situ nanti akan mendapatkan informasi. Ada persoalan-persoalan, koordinator yang akan menyampaikan. Maka itu mesti kenal, dan kalau perlu tahu nomor teleponnya. Itu penting ibu-ibu, ya, karena kita adalah satu saudara. Nah,
Koordinator itu adalah mengikatkan kita supaya menjadi persaudaraan, karena begitu luasnya maka dibagi supaya tidak terlalu repot Masjid Jami Al-Ihsan melayani atau menerima masukan-masukan dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan. Ibu-ibu yang saya hormati, seperti pernah saya sampaikan, mohon doanya, mohon restunya, tentu bantuan informasi kepada yang lain bahwa Masjid Jami Al-Ihsan ini sudah mulai, mungkin Senin nanti halaman depan teras masjid itu akan ditutup karena akan dibangun teras itu supaya matching dengan bangunan induk, bangunan utama ini, dan juga selaras dengan teras sebelah kiri saya ini. Itu bangunan baru. Karena lantainya yang atas itu tidak sejajar. Begitu juga teras yang ada sekarang ini. Yang depan lebih rendah, nanti kita akan sama supaya enak kita di Masjid Jami Al-Ihsan. Tentram, nyaman, sejuk, AC-nya tenang, ibadah bisa tahan berlama-lama. Jadi usahakan ibu-ibu kalau ke masjid niatkan i'tikaf. Kalau bisa tidur, enggak apa-apa tidur. Enggak apa-apa tidur. Ada orang-orang kan di rumah nggak bisa tidur. Coba-coba tidur kemana-mana nggak bisa. Cobalah ikut ngaji ke Masjid Al-Ihsan, sampai di masjid tidur. Enggak apa-apa. Tidur pun dapat pahala. Jadi tidur itu dapat pahala. Ada hadis Rasulullah SAW menyatakan begini kepada para sahabat. Rasulullah bersabda, datangilah kamu atau merumputlah kamu di taman surga. Merumput itu apa maksudnya? Datangi majelis taklim. Jadi majelis taklim ini adalah taman surga. Siapa yang datang ke majelis taklim, hafat alaihimul malaikah, malaikat akan mengayomi, melindungi, mengawasi kita. Wa ghasyiyat umur rahmah, rahmat Allah diturunkan. Lalu sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau dia datang ke masjid cuma tidur atau cuma lewat-lewat saja? Dia akan mendapatkan rahmat, bagian dari yang aku berikan. Nah itulah jamaah sekalian dirahmati Allah. Ada kisah seorang non muslim susah tidur. Ini sekarang banyak orang yang nggak bisa tidur loh Bu. Ada zat melatonin di dalam otaknya yang kurang, sehingga itu menyebabkan orang susah tidur. Malam gelisah, pagi kerja juga nggak bisa tidur. Namanya nggak bisa tidur ya diapa-apain nggak bisa tidur. Nah konsep Islam, kalau nggak bisa tidur susah, banyaklah berzikir. Nah ini ada non muslim nggak bisa tidur, susah tidur, ada majelis taklim, nggak ikut ngaji, cuma nongkrong duduk di pojokan sana. Begitu duduk di sana, tidur dia sampai selesai ngaji, bangun dia. Syukurnya, terima kasih ya Allah selama ini ya Tuhan. Nah, mereka kan nggak bertuhan kepada Allah, ya Tuhan, selama ini saya nggak bisa tidur, tapi tiba-tiba kini begitu ada ibu-ibu berkumpul, saya cuma duduk di situ kok bisa tidur. Nah, terima kasih sama Tuhan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati dan saya cintai, sekali lagi mohon doa restunya, mudah-mudahan majelis ini majelis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita akan mendapatkan keberkahan, berkah bagi diri, berkah bagi keluarga, berkah bagi lingkungan. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, manusia kita ini dinilai oleh Allah
adalah dari apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Artinya kita ini dinilai sebagai orang baik, ya, dinilai oleh Allah sebagai orang baik tergantung bagaimana kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dulu saya pernah sampaikan, kedudukanmu di sisi Allah itu tergantung bagaimana peranmu di hadapan sesama manusia. Kemuliaanmu di sisi Allah tergantung bagaimana masyarakat memuliakan kamu. Kehormatanmu di sisi Allah tergantung bagaimana masyarakat memberikan penghormatan kepada kamu. Sekarang pertanyaannya, orang memuliakan kita itu karena apa, ibu-ibu? Karena kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Orang menghormati kita karena kita memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bahasa kasarnya gini aja deh, siapa yang menghormati orang akan dihormati orang. Siapa yang memuliakan orang akan dimuliakan orang. Siapa yang menyayangi orang akan disayangi orang. Jadi dunia ini hukumnya adalah hukum akibat, sebab akibat. Yang kita dapatkan itu adalah akibat dari yang kita lakukan. Oh, hari ini kok saya sehat, itu akibat dari kita hidup berpola sehat. Hari ini kok kita tidak enak badan, itu akibat karena kita tidak berpola hidup makan baik. Jadi semuanya itu hukum akibat, sebab akibat. Hukum sebab akibat itulah yang namanya sunnatullah. Maka kaji kita hari ini, Sabtu ini adalah bagaimana kita menilai diri kita. Apakah kita ini orang baik atau orang tidak baik? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Ya, jangan mudah memberikan nilai buruk kepada orang lain terhadap nilai yang kita jadikan sebagai nilai buruk sebelum kita melihat diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu, dari saat ini kita bermuhasabah, karena kita ingin orang menghormati kita, maka kita harus menghormati orang lain. Kita menjadi orang baik, maka setiap kita yang ingin menjadi baik, maka mari kita mencoba melihat diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, Ustadz, supaya kita menjadi baik di hadapan teman-teman kita, di hadapan warga kita, di tengah-tengah masyarakat kita? Yang pertama, nih catat ya, kita harus bijak dalam memilih kata-kata ketika berbicara dengan orang lain. Nanti orang akan menilai kita baik. Bijaklah dalam memilih kata-kata saat berbicara dengan orang lain. Jangan sampai kata-kata itu menyinggung perasaan, menyakiti hati.
Kata Bang Roma, lidah itu sangat kejam, sangat tajam. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Begitu kita ngomong yang menyakitkan, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Sampai mati tidak akan saya lupakan. Nah, yuk. Maka Al-Quran menyatakan, qulu qawlan ma'rufa. Katakan kalimat-kalimat yang bagus, yang ma'ruf, yang dipahami. Ya. Qulu qawlan sadida, ucapkan kalimat-kalimat yang lurus, yang memotivasi. Ya. Ada saudara kita, nampaknya kita tidak senang, tapi jangan tampakkan wajah kita kalau kita itu tidak senang sama orang itu. Simpan saja, karena itu hati kita itu tidak bisa tiba-tiba nggak senang aja gitu. Kan sering ketemu orang nggak kenal, nggak apa alasannya kok enak banget saya di sini nih. Nggak usah disampaikan, simpen aja di sini. Ya. Karena hati itu, ya, hati kita satu dengan yang lainnya itu ada frekuensi. Tahu frekuensi? Kalau kita nyetel radio, zaman dulu ada radio, kalau gelombangnya pas sama, itu artinya nyambung. Kalau nyambung pasti akan tercipta rasa suasana yang senang. Begitu ketemu orang, tidak pernah kenal, tapi kok saya rasa adem ketemu orang ini. Enak banget. Lalu komunikasi nyambung. Itu artinya gelombang frekuensi kita sama, hati kita nyambung. Tapi kalau ketemu orang yang nggak senang, wah, dari jauh udah rasanya panas, nggak mau ketemu. Itu frekuensinya. Nah, itu kalau kita pas lagi tidak senang, tidak usah diucapkan, ya, karena itu akan menyakiti perasaan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, lidah ini sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Begitu kita meluncur kata-kata yang menyakitkan, selamanya akan menjadi sakit dan susah dilupakan. Maka dosa yang paling besar, dosa yang paling banyak adalah dosanya ini. Ya. Lagi arisan, ketemu orang-orang, ibu-ibu itu kan yang diperhatikan. Kalau ketemu kumpul sama ibu-ibu, yang diperhatikan apanya? Coba jujur aja. Ya Bu, kalau ketemu ibu-ibu bareng begini nih, satu demi satu, yang diperhatikan apanya? Nah, pakaian, ya, ada pakai gelang emas. Biasanya yang diperhatikan itu kata istri saya. Nah, ini kan saya dapat bocoran itu. Rahasia. Itu katanya memang begitu. Nah, ini juga yang cerita istri saya. Oh, itu tuh bajunya kemarin ini, besok lagi, oh itu lagi. Setiap ada kajian, setiap ada arisan, setiap ada pertemuan mesti ganti baju. Saya nggak percaya, tapi saya diyakinkan gitu. Tadinya saya bilang, ah masa sih? Nggak percaya. Besok ada ketemuan, kasih fotonya. Nih liatin orangnya. Kemarin pakai baju ini. Kemarin lagi baju ini. Ini lagi. Saya baru percaya. Ya Bu. Nggak masalah. Baju itu syaratnya yang penting bersih, rapi, sopan. Ini kadang-kadang ibu-ibu itu hanya menyinggung menyenangkan orang lain, ya kan, sengsarakan diri sendiri, menyiksa diri, menyenangkan orang lain, ya Bu, menyiksa diri, menyenangkan orang lain.
orang lain, padahal orangnya lihatnya juga biasa-biasa, nggak pernah berpikir itu. Tapi perasaan kita aja, saya punya perasaan kok saya pakai baju ini, kayaknya orang-orang akan melototin saya, orang akan mengatakan bajunya itu doang. Itu kan kita saja yang ngomong. Ya, kalau model kayak gitu tadi saya katakan, menyiksa diri menyenangkan orang lain. Ibu-ibu yang penghasilan bapaknya cuma pas-pasan, demi menyenangkan orang lain beli baju seperangkat, kerudungnya, gamisnya, tasnya, sepatunya. 1 bulan gajian separuh untuk pakaiannya. Yang sengsara siapa? Nah, rumah tangga ibu, bapaknya ngomel-ngomel, biasanya pagi dibikinin kopi, kopinya habis karena duitnya beli baju. Itu namanya menyiksa diri menyenangkan orang lain. Dari sekarang prinsip itu harus kita hilangkan. Model berpakaian penting rapi, bersih, kan? Menutup aurat. Coba kaidah pakai baju apa sih? Apakah harus yang paling bagus? Pakaian yang paling bagus, Bu, itu yang dianjurkan oleh Rasulullah pada saat kita menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Pakailah pakaian yang terbagus. Tapi kalau kehidupan sehari-hari, syaratnya menutup aurat, rapi, bersih. Nah, itu. Ya, dan tidak menunjukkan lekuk-lekuk atau keketatan. Nah, itu. Jadi ibu-ibu, mari kita sadari, ya, ini kaidah, jangan siksa diri menyenangkan orang lain. Orang lain kita anggap senang, padahal belum tentu senang. Belum tentu senang, karena orang lain itu berbeda-beda. Ada orang yang tidak senang ketika kita mendapatkan kebaikan. Nah, kita perasaan dari rumah udah pakai baju yang paling bagus, paling mahal. Ternyata ada juga ibu-ibu yang ngomong, ah sombong amat. Kan gitu, bajunya kayak orang hebat aja sendiri, kayaknya bininya menteri itu. Ada juga yang begitu. Maka yang biasa-biasa saja. Nah, ketika mendapati suasana seperti itu, nah, jaga. Kita nggak senang, boleh nggak senang, jangan ngomong. Oh itu orang gayanya tengil banget umpamanya, kan gitu. Jangan ngomong, karena ini menyakitkan. Oleh sebab itu, dalam pergaulan pilihlah kata-kata yang tidak menyinggung perasaan dan tidak menyakiti hati orang. Nah, ketika kita bertutur kata yang baik, bertutur kata yang indah, bertutur kata yang menyejukkan, yang memotivasi, maka orang akan mengatakan, ibu itu baik banget ya ngomongnya, enak banget saya mendengarnya. Nah, ada orang sakit, dimotivasi, Bu, sabar ya Bu, insya Allah kalau ibu sabar akan diberi pahala yang sebesar-besarnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum, dipenuhi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang, ibu sakit apa Bu? Sakit panas dingin. Sudah berapa hari Bu? Sudah 3 hari Pak, Bu. Waduh, tetangga saya kemarin panas dingin 3 hari langsung. Ya itu kan menyakitkan, nakut-nakuti. Saya punya seorang teman kena sakit, berobat ke dokter, dokternya malah malas-malas, malah nyakitin, akhirnya pindah kabur. Bapak sakitnya ini sudah ukuran kayak gini, ini biasanya Pak orang yang sakit kayak gini nih 3 bulan lagi wassalam Pak. Dokter bilang begitu, nggak boleh, walaupun kan gitu. Jadi tidak boleh ya mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Walaupun memang secara medis, ya kan Bu, benar, tapi tidak boleh. Itu disampaikan
secara rahasia atau melalui sahabatnya. Nah itu kita motivasi kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita dengan ucapan-ucapan yang bagus. Kita biasanya ibu-ibu terkenang kepada seseorang itu biasanya diawali dari percakapan, omongan-omongan yang memotivasi, yang membangkitkan dan yang menyenangkan. Maka pujilah sesuai pada tempatnya. Jangan karena ada pujian yang pertama adalah pujian dengan maksud ingin menjatuhkan. Pujian ada yang dengan maksud memang keikhlasan dan untuk meningkatkan. Pujian yang meningkatkan itu misalnya, ibu ngajinya udah bagus, ngaji lagi bu. Nah, itu memotivasi. Ibu ngajinya kemarin baru 2 kali, besok ngaji lagi bu 3 kali, nanti baru dikasih nomor anggota, umpamanya begitu. Itu memuji. Tapi kalau begitu, ibu besok kemarin nggak ngaji, udah besok dipecat itu bu. Dimotivasi. Nah, kata-kata. Yang kedua bu, catat. Menghormati perbedaan pendapat. Ibu ini kita kalau kumpul, ya kan, pendapatnya berbeda-beda. Kenapa pendapat berbeda-beda? Karena pengalaman hidup orang itu berbeda-beda. Orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera itu dipengaruhi dari mana asalnya. Itu pasti membawa perbedaan. Nah, maka ketika kita kumpul dalam satu majelis, ada perbedaan-perbedaan, hargai pendapatnya. Tetapi ingat, ketika dalam satu majelis sudah disepakati sebuah pendapat, maka pendapat kita jangan digugat-gugat. Pendapat saya nggak dipakai, ngapain saya ikut? Ada acara, bu, kita besok mengadakan acara ini, kita lakukan pertemuan untuk musyawarah bagaimana baiknya. Dibuka acara, kita akan melakukan ini, apa usulan-usulan ibu? Ibu ini usul ini, usul ini, usul ini, usul ini. Akhirnya usulan-usulan itu kan dipilih mana yang disepakati oleh banyak orang. Yang disepakati itulah harus kita jalankan. Jangan usulan kita tidak terima lalu kita memboikot. Ya udahlah, besok saya nggak usah ikut. Nah, jangan begitu, ya. Jadi pendapat orang harus dihargai, ya. Di samping itu, jadilah kita pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu bukan berarti terus dengerin terus dia saja yang ngomong, enggak, gantian. Jadi kalau bicara itu gantian, satu orang ngomong dengerin, selesai ganti dengerin, baru giliran kita. Ya. Jadilah pendengar yang baik. Setelah kita mendengar, baru giliran kita berbicara. Kalau ada orang yang lagi ngomong, selesaikan omongannya baru kita. Maka jadilah pendengar yang baik. Ibu-ibu di rumah, ya, bapak-bapak di rumah, jadilah pendengar yang baik. Apa keluhan istri, bapak-bapak, dengarkan. Ya, Pak, dengarkan, Pak, jangan menangnya sendiri. Ibu-ibu, dengarkan apa keluhan bapak. Dengarkan dulu. Jangan belum ngomong udah dibentak. Apaan itu? Apaan tuh? Jangan. Dengarkan dulu, baru sesudah itu kita berbicara. Kepada anak-anak juga begitu. Anak kita mau cerita, dengarkan. Anak-anak itu, ibu-ibu yang saya hormati, ketika di rumah tidak bisa mencurhatkan apa yang menjadi perasaannya, maka ini akan berbahaya. Dia akan mencari pelarian di luar rumah. Kalau mencari pelarian di luar rumah, bertemu dengan orang-orang atau teman-teman yang tidak baik, maka dipastikan dia akan menjadi tidak baik. Rata-rata anak-anak nakal itu karena di rumah tidak mendapatkan perhatian, utamanya kasih sayang dari ibu dan bapak. Di samping itu,
ada apa-apa tidak pernah didengar maunya. Maka dengarkan ibu-ibu, anak-anak habis dari sekolah, usahakan suruh cerita bagaimana nanti nak tadi di sana, bagaimana dia akan senang ketika pembicaraannya didengarkan oleh orang tuanya. Jadi jadilah pendengar yang baik. Nah, ketika kita menjadi pendengar yang baik, nanti pada saatnya kita juga akan didengarkan. Maka saya ulang lagi, dunia ini hukumnya adalah hukum sebab akibat. Kalau kita sebab mendengarkan yang baik, maka omongan kita juga akan didengarkan orang dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu-ibu, menyemangati orang lain yang sedang mengalami kesulitan, memotivasi, ya, seperti sudah saya katakan tadi, ketika kita punya teman, punya sahabat, dorong, motivasi agar terbangkitkan semangatnya. Ibu, kata pepatah Arab, himmatur rijal tuqli'ul jibal. Kalau kita punya semangat yang tinggi, kemauan yang keras, maka tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada yang tidak bisa kita capai kalau kekuatan semangat kita tinggi. Walaupun melalui proses yang panjang, maka semangat itu harus dijaga. Dijaga terus, jangan sampai kendor. Sekali kendor, semangat lagi. Kendor, semangat lagi. Kendor, semangat lagi. Seperti anak kita waktu kecil, bayi, belajar merangkak, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Karena ada semangat ingin bisa berjalan. Kepada anak-anak kita jangan halangi. Anak kita jatuh, jangan langsung ambil terus dipopong. Enggak, biarkan. Bangun lagi, biarkan. Itu memberi semangat. Nah, kita harus punya semangat seperti itu. Kekuatan kita hidup ini adalah karena semangat, Bu. Orang yang sakit cepat sembuh manakala semangatnya tinggi. Jadi kekuatan semangat itu luar biasa. The power of semangat, kekuatan semangat. Jangan ditakut-takuti, Bu, ya. Yang keempat, menjaga kehormatan orang lain, tidak mempermalukan orang lain di tempat umum. Orang lain itu sama seperti kita. Kita juga tidak ingin dipermalukan orang di tempat umum. Maka ketika ada teman kita melakukan sesuatu yang salah, dekati saja, bisikkan, Bu, ibu itu salah tadi. Jangan dari ya ibu itu nggak benar, itu salah itu. Oh, jangan, ya, jangan permalukan orang lain di tengah-tengah masyarakat umum. Karena Allah itu tidak pernah mempermalukan umatnya di tengah-tengah masyarakat. Sama sekali Allah. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi masa paceklik, tidak ada hujan, rumput-rumput kering, pohon-pohon kering, tumbuh-tumbuhan tidak berbuah karena tidak ada hujan. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa, sekarang dunia sedang pailit, kamu ajak umatmu untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat minta kepada Allah agar diturunkan hujan. Ditetapkan harinya, umumkan kepada masyarakat, saudara-saudara kaumku, kita akan melaksanakan sholat istisqa, minta hujan kepada Allah karena negara sedang dalam keadaan
pailit, tumbuh-tumbuhan kering, makanan sudah menipis. Kita minta kepada Allah supaya diturunkan hujan, nanti akan tumbuh kembali apa yang kita tanam. Ditetapkan harinya. Berangkat di satu tempat di lapangan terbuka, berangkat dengan baju-baju biasa, baju-baju yang tidak bagus nilainya, tetapi bersih. Berangkat semuanya. Sampai di sana sudah berdoa, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Tidak hujan-hujan. Nabi Musa mengadu, ya Allah, kami sudah lakukan sholat istisqa, kenapa tidak turun hujan ini? Allah kasih tahu, Musa, di tengah-tengah orang yang sedang ada di lapangan itu, ada seorang yang banyak dosanya, ada orang yang kegiatannya sehari-hari jahat, ada orang yang selalu bikin kacau. Hanya satu orang itulah Musa yang menyebabkan negeri ini kering kerontang, tidak turun hujan. Maka jika kamu bisa sadarkan orang itu Musa dan beristighfar mohon ampun kepada Allah, saya akan kasih turun hujan. Jadi ibu-ibu, ini pelajaran bagi kita. Misalnya, kalau di satu kampung ini kok ada 1-2 orang yang kita tahu jahat dan itu kita biarkan, itu bisa saja keberkahan akan berkurang atau sama saja tidak ada karena orang itu, bisa jadi. Nah, ketika Nabi Musa dikasih tahu tadi, lalu Nabi Musa bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kita ini ada orang, tolong tunjukkan ketemu dengan saya karena orang ini, karena sebab orang inilah hujan tidak turun. Semuanya diam. Satu orang yang merasa memang dia yang dimaksud itu tidak berani tunjuk, tampil ke depan. Tetapi dengan penuh kesadaran orang itu lalu sujud. Ya Allah, karena saya dunia ini tidak turun hujan, karena saya bumi ini tidak ada keberkahan, karena saya tumbuh-tumbuhan kering, maka ya Allah saya bertobat, mohon ampun, terimalah doa taubat saya ya Allah. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lama kemudian turun hujan. Terus lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, Engkau katakan katanya ada seorang yang penuh dosa. Saya belum tahu orangnya, tetapi kenapa sudah Engkau turunkan hujan ya Allah? Maka apa jawab Allah? Musa, orang yang saya maksud, orang yang kamu cari itu sesungguhnya sudah bertobat kepadaku, dan sengaja saya tidak tunjukkan kamu siapa orangnya karena saya takut kamu akan mempermalukan orang itu di tengah-tengah umat, sementara saya adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya tidak akan mempermalukan hamba-hambaku di tengah-tengah umat, walaupun hambaku itu berbuat jahat. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempermalukan orang yang berbuat jahat, ya, langsung Allah kabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya untuk mendapatkan air hujan. Nah, maka pelajaran yang kita dapatkan, ya, sekalipun orang itu tidak baik, kita tidak boleh
mempermalukan orang itu di tengah-tengah umat. Kewajiban kita adalah datangi semampu kita, sampaikan apa yang bisa kita sampaikan supaya orang itu bisa berubah menjadi baik. Soal dia terima atau tidak terima, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuka hatinya. Karena hati kita ini kuncinya hanya Allah yang bisa membuka. Tetapi ketika kita membiarkan ada orang jahat berkeliaran di mana-mana dan kita biarkan, maka itu bisa menjadikan sebab keberkahan yang mestinya Allah turunkan kepada kita bisa berkurang atau bisa saja malah tidak ada sama sekali. Karena Allah ketika menurunkan keberkahan dan di situ ada penghalang, maka semuanya akan mendapatkan akibat ya dari perbuatan orang jahat karena kita tidak mengingatkan atau tidak kita berusaha untuk mencegah kemungkaran itu. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu akan terjadinya fitnah, di mana fitnah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang jahat, tetapi kamu semuanya yang baik-baik juga akan terkena juga. Nah, itu maka pentingnya kita ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan berusaha mencegah dari perbuatan yang mungkar. Nah, ketika kita bisa menjaga kehormatan orang lain, tidak mempermalukan orang lain, maka kita akan dinilai orang lain, oh itu orang baik. Ibu yang saya hormati, yang kelima, memiliki empati yang tinggi, ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, tidak menyalahkan atau menghakimi. Kita hidup ini di tengah-tengah masyarakat, pada saat-saat tertentu sahabat-sahabat kita, teman-teman kita ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat orang diuji oleh Allah dapat musibah, maka kita juga diuji oleh Allah. Adakah di dalam hatimu ada rasa empati? Rasa empati itu apa? Perasaan mencoba berusaha merasakan seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika ada orang lain sakit, kita mencoba, oh kalau saya jadi dia, sementara dia sedang sakit dalam keadaan seperti ini, maka saya juga akan merasakan seperti dia. Ketika muncul perasaan empati seperti itu, maka pada ujungnya kita akan bersimpati. Kalau bersimpati artinya datang ke sana, menyatakan sesuatu yang mengenakan, memberi motivasi setidaknya, atau membantu apa yang bisa kita bantu. Itu namanya empati yang menimbulkan rasa simpati, artinya memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang itu. Maka ibu-ibu, ketika kita mendapatkan teman kita kebetulan berbuat sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu tidak pantas dilakukan oleh seseorang, teman kita melakukan sesuatu tidak pantas dilakukan, tapi kenapa dia lakukan? Jangan buru-buru menuduh, menghakimi itu orang memang benar-benar kurang ajar umpamanya. Jangan. Karena dia itu melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Betul nggak Bu? Ada sebabnya. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa ada sebab. Nah, ketika sebab itu kita coba telusuri, maka suatu saat jika Anda mengalami seperti itu, apa yang bisa Anda lakukan? Mungkin saja kalian bisa lebih parah daripada orang itu. Karena setiap orang itu mempunyai daya ketahanan yang berbeda.
Setiap orang mempunyai daya ketahanan fisik, ketahanan mental yang berbeda. Ada orang ya punya daya mental yang tidak sama. Ada orang baru dikatakan, oh dasar lo peang, itu mentalnya sudah jatuh, udah nggak berani berdiri lagi. Itu daya ketahanannya mental lemah. Itu masing-masing punya daya yang berbeda. Ada orang yang punya daya ketahanan mental seperti nggak merasakan apa-apa, dibilangin oh dasar lu setan umpamanya gitu, tapi biasa aja. Oh dasar lu apa gitu, biasa. Nah, itu daya mentalnya kuat. Nah saking mentalnya maka jadi muka tembok rai gede kulit badak. Jadi kita punya mental mesti atur. Nah kepada orang yang mentalnya gampang jatuh tadi kan, mesti belajar bahwa hidup ini memang tidak berjalan mulus. Pada saatnya turun, pada saatnya naik, pada saatnya datar, pada saatnya belok, pada saatnya lempang. Ini hidup ini. Maka mental kita harus kita asah. Jadilah mental yang kuat. Jangan baru dikatakan ah dasar, lalu maju tampil ke depan, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diketawain, langsung kabur. Nah, itu namanya mental tempe. Sebetulnya mental tempe bagus tuh, tapi tidak tahu ini mental apa. Nah, gitu. Orang itu punya ketahanan mental yang berbeda-beda. Nah ketika kebetulan orang yang punya mental gampang jatuh tadi ya, kita jangan langsung mengecap, menghakimi oh dasar itu orang apa kayak gitu. Nah, karena memang dia itu seperti itu bawaannya ya. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi maksud saya nilai orang jangan nilai sama persis dengan kita, karena orang itu berbeda-beda. Atau jangan mengukur baju orang dengan baju kita. Baju kita bisa saja dipakai orang kekecilan, artinya tidak bagus. Baju kita bisa dipakai orang kegedean, artinya juga tidak bagus. Maka ukuran bagus itu tidak tergantung ini, tidak tergantung ukuran kita. Nah, maka di sini tadi saya sampaikan kita menganggap orang bagus itu dari beberapa nilai yang saya sampaikan itu. Jadi kita harus punya empati kepada orang lain. Lalu setelah empati kita akan tumbuh rasa kasih sayang, merasakan seperti apa yang dia rasakan. Kalau kita sudah merasa seperti merasakan apa yang dia rasakan, maka kita akan tumbuh, kita akan berikan apa yang kita bisa berikan. Orang akan menilai kita ketika kita punya empati, simpati kepada orang lain yang kebetulan tidak seberuntung seperti kita. Kita akan dinilai orang sebagai orang baik manakala kita punya empati kepada orang-orang yang mendapatkan musibah yang tidak seberuntung dengan kita. Yang keenam, menyediakan ruang bagi orang lain, menerima kehadirannya tanpa membeda-bedakan. Menerima orang, menyediakan ruang, maksudnya begini: ketika ada orang curhat kepada kita, siapkan waktu untuk mendengarkan curhatannya. Tetapi ingat,
curhatan orang kepada kita mesti kita jaga rahasianya. Kita curhat penting, ibu-ibu, menyampaikan persoalan-persoalan rumah tangga kita umpamanya, menyampaikan hal-hal yang buruk yang ada di rumah kita. Jangan sembarang curhat kepada semua orang kecuali kepada orang yang kita bisa percaya. Karena curhat itu adalah bagian dari sebuah upaya untuk mengurangi beban yang ada di sini. Betul kan, Bu? Jadi curhat itu adalah bagian dari usaha untuk mengurangi beban yang ada di sini. Maka curhatlah kepada orang yang kita percaya, di mana orang itu tidak akan pernah membuka atau menyampaikan curhatan kita itu kepada orang lain. Karena ini berbahaya. Kita curhat kepada sembarang orang, padahal ketika kita curhat, kita sudah ngomong, Bu, saya kepingin curhat. Tapi ibu tolong ya, hanya kepada ibu yang saya kasih tahu, jangan kasih tahu kepada orang lain. Oke, dengerin. Begitu besoknya cerita, Bu, saya mau kasih tahu ini rahasia ya. Rahasia, padahal tadi udah dipisah, jangan ngomong-ngomong yang lain. Ini cuma rahasia saya, dengan ibu. Nah itu, curhatlah kepada orang yang kita percaya. Atau sama sekali tidak curhat, hanya curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka adukan persoalan kita, permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling bagus. Curhat kepada manusia hanya orang yang kita percaya, dan itu pun masih harus kita pertimbangkan benar-benar. Karena itu akan tidak mustahil akan keluar terlontar, tidak sengaja atau lupa akan keluar disampaikan kepada orang lain. Kita harus siap menerima kalau ada orang yang mengajak ngomong, cerita, kita dengar. Baru sesudah itu, kalau kita punya solusi, sampaikan solusi, saran. Nah, sarannya saran yang membangun, jangan saran yang nakut-nakuti. Nah, juga ketika ada orang mau silaturahim, terima, karena silaturahim itu menambah rezeki, memperpanjang umur. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan. Inilah nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita, dan itu nilai baik dikatakan orang baik karena ada nilai-nilai itu yang kita bisa terapkan, sampaikan kepada orang lain. Jadi orang akan menilai kita ini orang baik manakala 6 hal penting tadi kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu yang saya hormati, kepanjangan nanti ya. Kita masih banyak sebetulnya, tapi kepanjangan. Ibu-ibu sudah gelisah, itu tasnya udah pada ditutupin semua. Jadi ini pengajian secara khusus adalah materinya 6 hal, di mana 6 hal ini ada keterkaitannya dengan sikap kita sehari-hari, dengan sesama masyarakat, dengan sahabat, dengan teman. Insya Allah itu kita terapkan. Nanti pada saatnya semuanya baik, dan kebaikan akan mengundang kebaikan. Kebaikan akan mengundang kebaikan, keberkahan akan mengundang keberkahan. Akhirnya mari kita tutup dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang kita pelajari dapat kita terapkan, kita amalkan untuk kebaikan kita. Kebaikan akan mengundang kebaikan, kebaikan akan mengundang kebaikan, kebaikan, dan seterusnya, menjadi modal hidup dunia, dan insya Allah kita bawa di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Kita baca surat Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, yang sudah meninggal diampuni dosa-dosanya,
dimaafkan kesalahannya. Juga guru-guru kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ij'alna muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, pertemuan majelis ini pertemuan yang Engkau berkahi, yang Engkau rahmati, yang Engkau berikan manfaat. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang Engkau pelihara untuk Engkau pertemukan kembali. Ya Allah, sehatkan badan kami, sehatkan keluarga kami, sehatkan masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Allah, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi masyarakat bangsa dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Mic-nya? Oh iya.